Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puja puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Rohiman Maulana dari Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3F. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Dr. Andes Bapak Ruli Permata SIP MMPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu tentang manajemen pendidikan. Yang mana manajemen pendidikan ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya di suatu institusi pendidikan. Nah, pengelolaan sumber dayanya itu mencakup berbagai aspek, diantaranya yaitu satu, terkait perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum ini adalah suatu proses merumuskan dan mengimplementasikan kurikulum, yang mana ini untuk indikasi tercapainya tujuan pendidikan di instansi pendidikan tersebut, yang mana untuk memenuhi kebutuhan siswa tentunya. Nah, yang kedua ada itu pengelolaan sumber daya manusia. Di sini maksudnya dimulai dari perekrutan, kemudian pelatihan, kemudian penilaian kinerja dari setiap karyawan atau staf yang ada di institusi pendidikan tersebut, baik itu guru, kepala sekolah, dan karyawan-karyawan lainnya gitu. Poin yang ketiga ini saya jelaskan secara singkat saja ya. Langsung saja, yang ketiga adalah pengembangan profesionalitas guru. Setelahnya direkrut, tentunya harus ada pengembangan pengetahuan atau potensi di karyawan-karyawan ataupun orang-orang yang menempati institusi pendidikan tersebut, yaitu bisa melalui pelatihan-pelatihan, lokakarya, ataupun hal yang bersifat menambah pengetahuan untuk guru mungkin khususnya ya. Poin yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam manajemen pendidikan karena setelah terlaksananya beberapa kegiatan, terlaksananya beberapa agenda, untuk indikator supaya lebih baik lagi di kemudian atau kedepannya, tentunya harus adanya pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan untuk dapat diperbaiki dan dapat lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Nah, ini juga sesuatu hal yang sangat sensitif dalam manajemen pendidikan institusi suatu institusi pendidikan, karena bagaimana di dalamnya adalah mencakup anggaran-anggaran, sumber daya anggaran yang harus dikelola di dalam suatu institusi pendidikan tersebut gitu. Kemudian alokasi dananya harus bagaimana, harus seperti apa gitu kan, dan untuk pemantauannya juga harus diadakan gitu di dalam pengelolaan keuangan ini karena supaya jelas gitu kan. Nah, dan untuk selanjutnya adalah teknologi dalam manajemen. Tentunya di era sekarang, era 4.0, yang mana teknologi media itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk berbagai suatu hal. Tentunya untuk institusi pendidikan pun ini juga menjadi hal yang diperhitungkan karena eranya zaman sekarang itu memang era teknologi gitu kan.
bagaimana di dalamnya kita bisa mengelola informasi terkait lembaga pendidikannya, kemudian bagaimana di dalamnya kita bisa mengotak-atik media untuk pemasaran lembaga atau institusi pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian ada hubungan dengan masyarakat. Nah, tentunya di dalam suatu institusi pendidikan itu ada yang namanya orang tua siswa. Nah, ini antara pihak sekolah ataupun institusi pendidikan tersebut dengan pihak orang tua atau dengan beberapa elemen masyarakat atau swadaya, lembaga swadaya masyarakat lainnya harus terjalin komunikasi yang baik demi tercapainya lingkungan yang nantinya akan mendukung dan mempunyai support terhadap lembaga atau institusi pendidikan tersebut gitu. Nah, dan yang terakhir mungkin adalah kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini adalah peran kepala sekolah, di mana di dalamnya harus memimpin institusi pendidikan tersebut, dimulai dari visi misinya harus akan seperti apa, kemudian memotivasi guru-guru, karyawan dan lain sebagainya yang terkait ataupun yang ada di dalam institusi pendidikan supaya bisa dimotivasi kerjanya agar bisa mencapai tujuan yang lebih baik lagi daripada visi misi yang telah dibuat. Kemudian untuk menghasilkan lingkungan yang efektif dan efisien. Mohon maaf videonya agak terganggu karena ada terkait sedikit kendala penyimpanan. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan daripada tentang pembahasan manajemen pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.